Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dina Linda. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum kelas H, NIM 2020 10 11 03 11 492. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai makalah yang telah saya buat. Makalah ini berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi M-Banking. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang diperoleh nasabah pengguna M-Banking jika apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh masalah pada sistem pelayanan, fitur-fitur atau cybercrime. Nah, seperti yang kita telah ketahui, teknologi informasi atau information technology telah mengubah masyarakat kita dengan hampir segala aspek. Salah satunya alat pembayaran. Alat pembayaran kita mengalami perubahan dimulai dari konvensional menjadi elektronik. Salah satu efek dari perkembangan teknologi ini yaitu pada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan meluncurkan suatu layanan produk atau jasa yaitu mobile banking atau M-banking, di mana pelayanan ini bergantung pada menggunakan pencanggihan teknologi internet, di mana nasabah atau penggunanya dapat melakukan kegiatan perbankan seperti pembayaran, pembelian, transaksi, dana, dan lain-lain. Nah, hal ini membuat semakin banyak kemudahan, yaitu lebih fleksibel, lebih mudah, efisien, tidak membuang. Jika kita tidak bisa pergi ke bank, kita bisa melakukannya hanya melalui mobile phone. Dengan banyaknya kemudahan yang didapat, pemerintah ini dengan mengeluarkannya produk mobile banking ini, pemerintah mengeluarkan menetapkan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 12/PJOK-03/2018 yang mengatur mengenai penggunaan aplikasi M-Banking. Dan ada juga Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3, Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, latar belakang terbentuknya aplikasi ini adalah yang pertama, perkembangan teknologi dan internet. Semakin kita berada di masa semuanya dipermudah dari segi belajar secara online, terus perkembangan transportasi, dan tentu saja alat pembayaran juga mengalami perubahan. Kita harus bisa mengimbangi perkembangan zaman. Oleh karena itu, perusahaan perbankan mengeluarkan produk yaitu M-Banking. Nah, kebanyakan nasabah mengeluhkan tidak bisa pergi ke bank karena kesibukannya dalam bekerja. Oleh karena itulah, aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah permasalahan yang didapatkan oleh nasabah. Mereka tidak perlu lagi pergi ke bank, tapi hanya perlu menggunakan mobile phone saja untuk melakukan berbagai macam transaksi secara elektronik. Lalu, dengan banyaknya kemudahan yang didapatkan melalui mobile banking ini, tentu saja terdapat beberapa permasalahan, termasuk kejahatan-kejahatan yang sering terjadi. Dari sisi cybercrime, permasalahan transaksi tidak terkonfirmasi, lalu pembobolan bank, dan banyak hal lainnya. Dengan dibentuknya aplikasi M-Banking ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, terdapat dasar hukumnya atau peraturan yang mengaturnya, yaitu ada Peraturan Nomor 12 PJOK-03/2018 mengenai penggunaan mobile banking. Lalu ada Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 Nomor 10 Tahun 1945
1998 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui rumusan masalah yang terdapat dalam makalah yang telah saya buat, yaitu perlindungan hukum terhadap penggunaan transaksi elektronik m-banking, lalu ada bagaimana sih perlindungan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam penggunaan internet banking secara fitur atau secara bagaimana privasi datanya terjaga dan lain-lain. Nah, kita mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah m-banking. Ini perkembangan pelayanan jasa-jasa perbankan yang dilakukan melalui internet berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi yang semakin cepat. Masalah keamanan tidak hanya untuk kepentingan nasabah, tapi juga untuk kepentingan bank penyelenggara mobile banking. Masalah keamanan bertransaksi serta perlindungan nasabah menjadi perhatian tersendiri untuk pengembangan internet banking ke depannya, terutama untuk adanya kepastian hukum bagi nasabah di mana belum terdapat suatu bentuk pengaturan atas kegiatan internet di Indonesia. Di dalam peraturan hukum Indonesia belum ada pengaturan perundang-undangan khusus tentang internet banking atau mobile banking di Indonesia, tetapi peraturan tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank sudah ditetapkan oleh Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 12 PJOK .03 2018 seperti yang sudah saya katakan. Nah, dalam peraturan itu dapat ditemukan peraturan ada juga, yaitu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Segala sesuatu yang mencangkup tentang bank, mencangkup kelembagaan tentang usaha serta proses dalam salah satu pelaksanaan kegiatan perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cara konvensional maupun media alternatif seperti m-banking merupakan suatu bentuk pemanfaatan media. Nah, memang belum secara keseluruhan ada perundang-undangan yang mengatur tentang mobile banking, tetapi sudah ada peraturan penyelenggaraan mengenai penggunaan mobile banking. Nah, dalam mind map ini saya sudah memberikan beberapa undang-undang yang bisa menjadi rujukan tentang perlindungan nasabah, yaitu Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 40 ayat 1 dan 2, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 1948. Nah, bagaimana sih menjaga atau bagaimana sih perlindungan atau tanggung jawab pihak bank terhadap pengguna mobile banking? Nah, perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan m-banking diberikan oleh pihak bank dari segi keamanan teknologi secara maksimal dan juga mempunyai aspek-aspek yang akses kontrol, terus integrity, dan lain-lain. Seperti melakukan perlindungan mengenai PIN, token, atau alat keamanan lain seperti password, dan lain-lain. M-banking juga memberikan beberapa sistem perlindungan melalui fiturnya, yaitu automatic logout
itu adalah salah satu jika tidak ada tindakan yang dilakukan lebih dari 10 menit, m-banking secara otomatis akan mengakhiri dan kembali ke menu utama, sehingga tetap data kita secara pribadi tetap berada di dalam tanpa orang lain dapat mengaksesnya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, pengaturan penggunaan m-banking di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 12 POJK.03/2018. Hal tersebut itu mengatur tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Pengguna m-banking yang dirugikan akibat ketidaksesuaian jasa yang diterima seperti kebocoran informasi, resiko finansial dapat melakukan penuntutan atas kerugian mereka secara hukum melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bank di Indonesia selaku bank sentral akan melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transaksi elektronik m-banking yang dilakukan oleh penyelenggara. Agar kegiatan pembayaran melalui transaksi elektronik atau m-banking ini dapat berjalan sesuai dengan berlandaskan prinsip perlindungan penggunaan, Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi terkait penyelenggaraan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan transaksi yang tidak sejalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hal tersebut itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.